Sequence barusan itu semuanya di-shoot dengan HP ini. Ini iPhone 15 Pro Max, HP yang sekarang jadi daily driverku setelah aku pakai HP ini 5 tahun berarti ya. Ini tuh iPhone 11. Semalam dia aku cas sambil tidur, jadi tadi pagi tuh full charge ya. Jam 6 pagi pas bangun, aku lepas chargernya, dan sekarang jam 10:04, dan setelah dipakai main Squad Buster 4 game. Buat yang nggak main, itu tuh dipakai main sekitar 15-20 menit gitulah. Dan dipakai nge-shoot sequence tadi. Sekarang baterainya tuh ada di 86%. Jadi sekarang jam 18.41, baterainya tuh 52%. Padahal hari ini cukup banyak dipakai HP-nya ya, dan baterainya masih lebih dari setengah. Padahal udah nggak dicas dari jam 6 pagi. Ini masih hari yang sama BTW ya, udah habis potong rambut, udah makan dan lain-lain. Karena agak penuh, jadi lupa ngetik lagi sampai sekarang. Untung nggak sampai besok ya. Dan itu perbedaan paling signifikan pertama sih, baterainya. Ini aja termasuk hari yang banyak dipakai ya, karena dipakai untuk ngetik BTS, nge-shot sequence awal tadi. Biasanya lebih irit lagi daripada ini. Tapi di hari yang cukup banyak dipakai kayak hari ini pun, ini masih lebih dari setengah. Jadi mungkin aku nggak bakal cas sampai besok atau besok siang. Jadi aku nge-charge HP ini tuh setiap kurang lebih 1,5 hari, kadang malah sampai 2 hari kalau lagi jarang, nggak terlalu banyak dipakai gitu. Hai, ini udah beda hari, jadi mau nunjukin aja. Sekarang jam 10 malam dan baterainya tuh masih 65%. Jadi kurang lebih begitulah kondisi baterainya kalau nggak dipakai buat ngerekam video kayak tadi gitu. Jadi baterainya tuh bener-bener mantep banget. Walaupun jauh lebih irit, tapi secara size tuh dia rasanya nggak jauh lebih gede daripada iPhone 11 yang aku pakai sebelum ini. Kita bandingin ya, sebentar buka dulu. Coba, ini cuman bener-bener sedikit lebih gede daripada si iPhone 11 ini loh. Bener-bener bedanya tuh dikit banget. Jadi pas di bawah-bawah tuh sebenarnya nggak berasa kayak bawa HP yang jauh lebih gede gitu loh. Di HP yang ini screen-nya lebih nyampe ke ujung aja gitu. Jadi bezelnya pada lebih tipis. Berikutnya hal yang cukup sering ditanyain waktu lagi nge-review gadget gini, untuk gaming gimana? Seperti yang bisa dilihat tadi, kebetulan aku nggak pakai untuk main game-game yang berat gitu. Tapi waktu dipakai main game ringan kayak Squad Buster tadi, si iPhone 11 ini tuh udah lumayan nge-lag. Jadi kalau main game kayak Squad Buster tadi, aku tampilin B-roll aja kali ya, jadi biar yang nggak main kebayang. Kalau cukup banyak player yang belum knockout, terus pada ngumpul di tengah, nah itu udah nge-lag tuh. Jadi udahlah, kalau udah kayak gitu tuh biasa layarnya nge-freeze sebentar, terus jalan, nge-freeze sebentar, terus jalan. Ya paling itu terima nasib aja, kalau tiba-tiba mati ya udah, kalau nggak ya syukur gitu. Tapi sekarang ya tentu saja mulus lancar jaya. Mau dipakai game yang lebih berat juga sebenarnya ya bisa, cuman aku yang kagak pakai aja. Jadi mungkin silahkan cek review lain kalau pengen tahu ini dipakai gaming gimana. Berikutnya bagian favoritku, kamera. Jujur aku pribadi sebenarnya nggak ngelihat perbedaan yang signifikan ya kalau untuk foto dari iPhone 13, 14 kayaknya mirip-mirip aja kualitasnya. Tapi sekali lagi kalau dibandingin sama iPhone 11, jelas berasa banget bedanya. Tapi yang bikin berasa beda banget tuh di videonya. ProRes Lock tuh game changer banget. Tapi aku pribadi lebih sering pakai Blackmagic Camera App, terus aku pilih kodek yang H265 atau MP5. Ini kualitasnya tuh sedikit lebih nggak bagus daripada ProRes, tapi file size-nya tuh jauh lebih kecil, karena dia tuh bisa bekerja dengan lebih efisien. Tapi cons-nya, karena dia efisien buat syuting, buat diedit tuh dia kurang user-friendly. Jadi kita perlu komputer atau laptop yang lebih mumpuni speknya buat ngedit ini dengan gampang. Kesimpulannya, karena aku bukan tipe orang yang pakai HP buat macam-macam gitu, paling cuma buat balas chat, mindless scrolling, terus occasional gaming, itu pun main gamenya juga game-game yang ringan. Jadi bukan tipe yang nge-shoot, ngedit, segala macam tuh semuanya full pakai HP. Aku bukan. Jadinya tuh aku nggak merasa ada kebutuhan untuk upgrade HP. Selama HP-nya masih belum rusak, ya udah biarin aja gitu loh. Apalagi karena aku cukup apik juga kebetulan pakai barang ya. Jadi iPhone 11 ini selain battery health-nya yang udah agak kurang, ya itu pun karena pemakaian biasa aja gitu loh. Udah umur lah. HP ini tuh nggak ada masalah. Pemikiranku jadinya tuh kayak gitu. Tapi ternyata habis ganti ke iPhone 15 Pro Max ini, waduh. Yang gue sebutin tadi itu sebenarnya top 3 upgrade yang paling berasa buatku lah. Tapi sebenarnya semua bagian dari HP ini tuh berasa kayak upgrade banget. Kayak kualitas screen-nya jauh lebih bagus, 120Hz display-nya itu bikin semuanya berasa lebih smooth. Mikrofon sama speaker di HP ini juga jauh lebih bagus. Intinya pas pakai tuh baru berasa, wah ternyata aku udah ketinggalan jauh juga ya, teknologi udah berkembang jauh banget. Apalagi kodek videonya tadi, udah menawarkan lock profile dan video yang 10-bit, jadi kayak aku sampai kepikiran untuk menjual salah satu kameraku dan pakai HP ini aja kalau memang lagi perlu kamera kedua, untuk second angle atau apalah gitu misalnya butuh, karena ini tuh sebagus itu. Aku pernah bikin video pendek juga yang full di shoot pakai HP ini, silahkan tonton, aku taruh linknya di bawah. Dan selain video itu pun, sebelum-sebelumnya aku udah sering banget nyelipin footage dari HP ini ke video-videoku, dan
ya udah nggak pernah ada yang komplain masalah kualitas atau apa juga. Jadi memang betul, kita tuh nggak perlu banget mengupgrade HP kita setiap tahunnya. Tapi setelah dicoba, kayaknya jangan sampai 5 tahun juga baru upgrade. Ternyata itu lompatnya udah terlalu jauh banget. Tapi balik lagi nih, semua hal yang aku rasain tuh nggak aku rasain ketika aku belum upgrade. Sebelumnya berasa fine-fine aja dengan ini semua. Tapi di satu sisi, ini upgrade yang kepake banget. Ini sering banget kepake buat ngambil backup footage atau segala macam lah. Jadi intinya sih kayaknya perlu dicari middle point-nya tuh. Kapan waktu yang pas. Kayaknya menurutku sweet spot-nya tuh sekitar 3 tahun ya. Itu kayaknya pas banget buat upgrade kalau ada budgetnya tentunya. Kalau menurut yang nonton gimana nih? Kapan sweet spotnya kita perlu ganti HP? Kalau menurutku ya itu tadi ya, setiap 3 tahun itu kayaknya sweet spotnya. Tapi nyatanya sih kayaknya aku bakal ganti itu setiap rusak aja sih sebenarnya. Kesimpulannya iPhone 15 Pro dan Pro Max kalau memang ada budgetnya ini worth it banget. Apalagi kalau nanti iPhone 16 dan teman-temannya itu jadi bisa masuk. Kalau bisa masuk iPhone 15 dan keluarnya pasti harganya bakal turun dan bakal makin worth it itu berarti ya. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!